fragmen kita. Ya, dia memiliki bagian-bagian, di situ ada origin of replication, kemudian ada antibiotic resistance sebagai marker, ada MCS atau multiple cloning site, yang biasanya di sini juga sudah disisipkan sekuen gen penanda. Misalnya kalau laksi di sini adalah untuk blue-white selection. Nah, gen kita biasanya diinsersikan di multiple cloning site yang memiliki banyak situs enzim restriksi. Ini adalah contoh peta dari cloning vector untuk pBlueScript SK. Ya, ada banyak tentu saja. Silakan di-refer kembali untuk mata kuliah PBT 601. Contohnya di sini ada banyak situs enzim restriksi yang saya selalu paling hafal hanya SMA 1, ya SMA 1, ada CCC, GGG yang tipe potongannya adalah blunt end. Ya, kemudian ada KPN1 dan seterusnya. Jadi yang pertama, plasmid sirkuler ini perlu dibuat menjadi linear dengan cara dipotong pada situs enzim restriksi di bagian multiple cloning site. Kemudian setelah itu, potongan tersebut diligasikan dengan insert atau tadi fragmen yang sudah kita amplifikasi dengan PCR, kemudian kita purifikasi dari gel agarose. Kendalanya adalah pada saat kita mengkloning gen pertama kali, satu, mungkin kita belum tahu sekuennya itu, sekuen fragmen yang kita amplifikasi melalui PCR itu apakah sudah betul atau belum? Atau bahkan sudah tahu atau belum? Ya, sudah tahu atau belum. Nah, jadi karena itu biasanya kita akan kesulitan untuk menambahkan situs enzim restriksi di bagian ujung. Untuk cloning standar biasanya bisa dilakukan TA cloning. Ya, TA cloning itu merupakan suatu teknik yang mau insertnya itu apapun, enzim restriksinya tidak masalah karena kita tidak akan memotong insert dan plasmid akan dibuat linear, di mana ujung-ujung linearnya itu akan dibuat sedemikian rupa agar bisa menempel. Jadi pada saat kita melakukan PCR, DNA polimerase itu akan menambahkan ujung A pada fragmen kita secara otomatis, kecuali disebutkan di dalam protokol DNA polimerasenya. Jadi ada tag polimerase yang memang tidak menambahkan ujung A, tapi ada tag polimerase yang otomatis akan menambahkan ujung adenin seperti ini, ya, pada fragmen. Sehingga untuk plasmid kita dibuat linear dan kemudian ditambahkan ujung timin T seperti ini. Maka kalau mereka bertemu akan menempel. Sederhananya demikian yang disebut dengan TA cloning. Dan TA vector itu bisa dibuat dan ada juga yang sudah tersedia di manufaktur. Jadi tinggal dipesan ke company. Keuntungan dari TA cloning ini adalah Bapak dan Ibu tidak perlu melakukan pemotongan pada plasmid maupun penyesuaian pada insert. Ya, jadi tidak harus insertnya itu tahu dulu sekuennya, kemudian dipotong dulu ujungnya. Jadi kalau kita tidak tahu sekuen gen fragmen kita atau sulit memodifikasinya, TA cloning adalah hal yang dapat dilakukan. Sederhananya, kalau Bapak dan Ibu sudah punya TA vector dan sudah punya tadi fragmen yang dipurifikasi dari gel agarose, maka yang dilakukan adalah reaksi ligasi dengan enzim ligase. Jadi ada TA vector, ada ligation buffer, ada fragmen DNA, kemudian direaksikan. Ya, kalau pada ini saya lupa, ini kalau nggak salah Takara juga reaksinya adalah pada 16 derajat Celcius selama 1 jam sampai semalam. Semalam itu bisa 18 sampai 20 jam. Seperti itu, maka kita akan memiliki plasmid dengan insert yang siap ditransformasikan. Sampai di sini, apakah ada yang ingin dikonfirmasi?
Fatur, Ibu izin bertanya. Silakan Pak Fatur. Kebetulan saya belum mengambil mata kuliah yang PBT 601 ya Ibu. Saya ingin bertanya Iya. terkait vektor. Apakah setiap vektor itu memiliki kekhususan apa namanya eh, panjang fragmen dari gen target yang akan kita insersikan? Maksudnya mungkin vektor ini hanya untuk gen yang dengan panjang 900 base pair atau eh, berapa begitu? Apakah itu ada kekhususan atau setiap plasmid itu bisa diinsersikan dengan segmen apa fragmen yang berapa saja seperti itu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Fatur. Jadi mungkin nanti saya bisa share juga mengenai hal itu, mengenai plasmid, tapi yang tadi Pak Fatur tanyakan sepertinya lebih ke arah rasio antara plasmid dan insert. Jadi plasmid tentu saja ada banyak macamnya, dan kekhususannya bukan hanya terkait ukuran, ya, tapi terkait juga antibiotik yang digunakan, bakteri apa yang akan ditargetkan, dan sistem apa. Jadi apakah akan digunakan untuk cloning saja, artinya ditransformasikan ke bakteri, dalam hal ini bakterinya E. coli, ataukah akan digunakan untuk transformasi ke bakteri lain, seperti agrobacterium, karena itu origin of replication-nya berbeda. Ya, jadi plasmid itu ada sangat banyak jenisnya, yang tergantung pada tujuannya, itu yang pertama. Namun yang tadi Bapak tanyakan lebih ke arah apakah ada pertimbangan khusus pada saat kita memilih plasmid dengan ukuran insert. Mungkin begitu ya Pak Fatur ya? Iya, Ibu. Baik. Nah, ada saat kita memilih plasmid, yang paling pertama adalah kita mempertimbangkan fungsinya untuk apa. Kalau kita akan menggunakan ini hanya untuk transformasi ke E. coli untuk perbanyakkan fragmen saja, maka biasanya kita akan memilih yang paling sederhana, ukuran plasmid makin kecil makin bagus, karena lebih mudah bereplikasi di dalam sel bakteri, dan kemudian kita akan memilih yang copy number-nya banyak, begitu ya, itu sudah ada di company. Dan yang standar itu misalnya plasmid seperti PGMT dan seterusnya, itu antibiotik resistance-nya apa. Nah, itu yang pertama. Pada saat kita sudah memiliki itu, kita punya ukuran plasmid. Katakanlah tadi misalnya 3000 pasang basa. 3000 enggak? 3000 kecilan ya. 38.000 meren. Ntar kalau PibluScript aja, ya 3000 bisa. PibluScript itu 3000, jadi misalnya di sini kita tulis 3000. Oke, kemudian kita punya ukuran plasmidnya 900. Misalnya ya Pak ya. Nah, kemudian kita punya berapa nanogram untuk vektornya? Katakanlah 20. Nah, kemudian ini kita bisa harus menghitung berapa rasionya. Berapa rasio yang ingin kita pakai. Misalnya kalau kita mau pakai 31, biasanya yang dipakai itu 1,3 misal. Nah, di sini kita bisa menghitung berapa DNA yang perlu ditambahkan. Ya, jadi ini ada yang namanya rasio antara vektor dengan insert. Nah, yang perlu kita cek adalah berapa rasio ideal antara vektor dengan insert yang meningkatkan peluang ligasi. Biasanya semakin besar vektor, semakin banyak insert yang diperlukan. Jadi semakin besar vektor, semakin banyak insert yang diperlukan. Jadi kita bisa coba cari yang idealnya tuh berapa sih kalau dari berbagai. Nah, ini misalnya 1,3 ya. Jadi 1,3 itu adalah vektor 1 insert 3 seperti tadi. Kemudian kita bisa hitung berapa ukuran vektornya,
berapa ukuran insertnya, berapa nanogram vektornya, sehingga berapa banyak insert yang perlu kita tambahkan, itu sudah banyak yang seperti ini, ligation calculator. Ini saya sedang menunjukkan website, kelihatan ya di sana, mohon maaf, takutnya nggak kelihatan. Kelihatan Ibu, kelihatan. Baik. Alhamdulillah. Baik, apakah ini menjawab pertanyaan Pak Fatur? Cukup menjawab Ibu, mungkin saya perlu banyak membaca lagi terkait vektor, maksudnya plasmid dan insert tadi. Terima kasih banyak Ibu. Iya, mungkin kalau diperlukan saya bisa refresh sedikit juga ke mata kuliah PBT 601 mengenai plasmid rekombinan DNA. Sebentar ya, sekilas saja. Mungkin ini nanti saya bisa share juga materinya untuk yang belum mengambil. Jadi ini kira-kira Pak Fatur jenis-jenis dari vektor. Ya, jenis-jenis dari vektor. Jadi di sini ada yang copy number-nya tinggi, ada yang copy number-nya rendah, begitu ya, dan seterusnya. Ini sih prinsip replikasi. Tapi intinya nah, intinya di dalam vektor itu tadi sudah disampaikan dia memiliki yang namanya antibiotic resistance, kemudian origin of replication. Nah, kalau origin of replication ini menentukan kemana vektor itu bisa ditransformasikan, Pak Fatur. Jadi ada vektor yang spesifik untuk E. coli, ada vektor yang bisa untuk Agribacterium dan E. coli, dan seterusnya. Jadi kita menentukan vektor itu untuk tujuan tersebut. Ya, jadi nanti saya coba mungkin saya bisa share materi ini ke Bapak untuk dipelajari lebih lanjut. Mungkin demikian ya Pak Fatur. Baik, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Apakah ada yang lain Bapak dan Ibu? Izin Bu, halo. Silahkan. Oke, Pak Rizky, silahkan Pak. Jelas, apakah jelas Bu suara? Jelas sekali, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, nah, terkait tadi mangga. antara insersi ke vektor Bu, kalau tidak menggunakan yang metode TA itu Bu, bagaimana cara kita tahu untuk mencocokkan antara vektor dengan insert yang memiliki situs restriksi yang sama Bu? Apa kita memang kita ya, terima kasih Bu. Terima kasih, saya rasa saya menangkap pertanyaannya Pak Rizky. Alhamdulillah Bapak menanyakan hal tersebut. Jadi kalau kita tidak punya TA vektor bagaimana begitu ya Pak Rizky ya? Nah jadi Bapak dan Ibu prinsipnya tadi di dalam vektor kita bisa membuat vektor menjadi linear dengan memotong pada situs enzim restriksi. Katakanlah untuk vektor ini kita potong di enzim restriksi SMA1 SMA1. Maka kita punya potongan di ujungnya ada CCC, ada di ujung sebelah. Ujung 5 ada CCC, ujung 3 ada GGG. Mungkin begitu ya. Nah, kemudian berarti supaya insert-nya ini harus bisa bersesuaian dengan vektor tersebut. Kalau di ujung sini vektornya membawa CCC, di ujung sini saya sudah jadi host belum ya, maaf. Oh, bisa. Coba mati nih. Kan tadi kita potong tuh, ujung sini ada CCC. Nah, kemudian di ujung sini ada GGG. Maka di bagian insert-nya supaya dia bisa menempel, dia juga harus punya yang sesuai. Ya, di ujung sini dia harus ada. Nah, kalau di ujung sini dia ada GGG, di sini ada CCC, maka dia baru bisa menempel. Semua sudah bisa mengikuti ya sampai di situ.
Tapi masalahnya di fragmen ini kan belum tentu dia punya ujung GGG dan punya ujung CCC. Maka ada yang bisa kita lakukan, salah satunya yang disebut dengan adapter PCR. Jadi adapter PCR ini pada prinsipnya ketika Bapak dan Ibu sudah punya pita 900 pasang basa ini, pita ini sudah dipurifikasi dari gel agaros, maka kemudian DNA tersebut digunakan sebagai template dalam suatu reaksi adapter PCR menggunakan primer, di mana primer itu forward primernya sudah ditambahi situs semawan di ujung 5 dan di ujung 3-nya. Ya, jadi misalnya di sini kalau kita punya primer, forward. Nah, misalnya kita punya forward ATCC, ATG, GCG, CCC yang mengamplifikasi 900 pasang basa tadi. Maka kita gunakan si 900 pasang basa DNA tersebut sebagai template dan kita mendesain primer baru, Pak Rizky. Di mana primer baru itu setelah sebelum ATCC itu ditambahi sekuen CCC GGG yang merupakan situs enzim restriksi semawan. Biasanya kemudian ditambahkan lagi 2-3 basa sebelumnya. Terserah itu. Jadi misalnya di sini ditambahin GGG, CCC, kemudian misalnya ditambah lagi TAT misalnya, atau mungkin yang lebih netral TCA misalnya seperti itu. Di ujung yang reverse juga demikian, ditambahi CCC, GGG, dan 2 basa untuk menyesuaikan. Nah, maka fragmen kita akan teramplifikasi dengan tambahan situs semawan di ujung 5 dan ujung 3-nya. Setelah itu, tahapannya adalah fragmen tersebut, hasil PCR dengan adapter primer, itu dipotong dengan enzim restriksi semawan. Yang pada akhirnya kita punya fragmen DNA yang ujungnya sudah ada CCC dan GGG dan bisa menempel dengan vektor yang dibuat linear dengan memotong semawan ini. Apakah bisa diikuti, Pak Rizky? Baik, Bu. Berarti artinya ada PCR lanjutan, Bu, ya, dengan primer baru gitu, Bu, ya? Betul. Tapi yang perlu diperhatikan di sini template-nya adalah berasal dari tahapan setelah ini. Setelah kita mempurifikasi pita tunggal itu dari agaroscale, baru DNA yang sudah dipurifikasi ini dilakukan PCR dengan primer baru. Yang primernya sebetulnya sama persis dengan yang pertama, hanya saja ditambahi situs enzim restriksi yang digunakan untuk memotong plasmid. Bagaimana, Pak? Oke, baik, Bu. Baik, Bu, tambahan primer itu lengkap ya, Bu, ya, untuk situs yang tergantung. Oh iya, kalau pengalaman kami tambahkan lengkap. Situs. Iya. Oh, baik. Jadi misalnya, saya menangkap pertanyaan Bapak, misalnya apakah kita tidak tambahkan saja di sini CCC-nya saja gitu ya Pak ya? Ya, betul, Tidak Bu. Pak, sebaiknya ditambahkan lengkap. Di sini CCC GGG dan 2 basa sebelumnya. Karena pada saat kita mengamplifikasi, biasanya tidak selalu hasilnya itu persis sama dengan primer. Jadi kalau kita tambahin CCC aja, hanya ketambah CCC aja belum tentu begitu. Jadi sebaiknya di sini kita tambahkan lengkap situs enzim restriksinya ditambah 2 basa sebelumnya. Kalau di forward primer sebelumnya, jadi misalnya kita pakai minimal 2 basa, misalnya AT, CCC, GGG, baru primer kita. Nah, kemudian kalau di reverse primer, berarti setelahnya. Misalnya kita pakai TA, berarti apa ya? GGG, CCC, baru primer kita. Kebayang ya Pak Rizky? Iya, Bu. Ya. Berarti setelah ini sebelum diligasikan dipotong juga, Bu, ya? Sebelum ligasi, maka fragmen kita harus dipotong dengan enzim restriksi semawan, sama seperti plasmidnya.
Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Punten ini saya pen tabletnya belum kembali, jadi kalau misalnya biasanya saya menjelaskan ini pakai papan tulis Pak Rizky. Mudah-mudahan setelah UTS dapat saya jelaskan lebih baik. Monggo Bapak dan Ibu, kita masih punya sedikit waktu. Apakah ada yang mau dikonfirmasi hal yang lainnya? Baik, jadi kalau belum ada, sekali lagi saya sampaikan materi hari ini untuk topik gen cloning tahap 1 tidak akan diujikan pada saat periode UTS. Jadi Bapak dan Ibu bisa fokus ke materi minggu kedua hingga minggu ke-6 karena minggu pertama kita hanya perkenalan dan saya menyampaikan kembali agar paling lambat pada saat hari UTS, Bapak dan Ibu masing-masing kelompok dapat mengirimkan revisi tugas PPT yang kemarin terkait laboratorium, ya, terkait pendahuluan umum laboratorium. Kalau sudah ada minggu ini, mangga dikirimkan via email. Jika mau nanti juga paling lambat adalah pada saat tanggal UTS. Apakah ada pertanyaan sebelum nanti kita istirahat dan masuk ke dalam sesi praktikum? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa sedikit awal 5 menit istirahatnya. Jadi nanti kita akan bergabung kembali insya Allah pukul 10. Dan praktikum hari ini adalah diskusi. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan mulai dari yang perkuliahan maupun pada sesi praktikum, terutama sesi minggu lalu yang belum sempat didiskusikan, mohon disiapkan pertanyaannya agar nanti bisa kita bahas bersama. Jadi silakan istirahat dulu Bapak dan Ibu, insya Allah kita bertemu pukul 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.